Selamat pagi rekan-rekan media Malijani dan Dewata, serta teman-teman yang lain yang sudah bersedia hadir pada pagi menjelang siang hari ini di hadapan Keramu 11 KK pada hari ini. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Pak Made Suyasil untuk menjelaskan sedikit tentang maksud dan tujuan kemarin ke MDA Provinsi Bali. Iya. Terima kasih terima kasih juga teman-teman media. Dalam hal ini saya Made Suyasil mewakili 11 KK Keramu Ngarep Desa Adat Banyuasri menyampaikan maksud kedatangan kami pada hari Jumat kemarin tanggal 10 Maret tahun 2023 itu dalam rangka untuk menindaklanjuti kasus pelaksanaan dari SK Sabekerde Majelis Desa Adat Provinsi Bali langsung kepada Bendese Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi tujuan kami adalah untuk meminta penegasan dan ketegasan daripada Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam menindaklanjuti SK yang telah diterbitkannya 23 November tahun 2022 yang mengalami penolakan dan proses demo-demo yang dilakukan oleh prejuru Desa Adat Banyuasri mengatasnamakan Keramu Desa Adat Banyuasri. Itu mungkin yang awalnya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi saya tambahi. Jadi kedatangan kemarin saya ke MDA diterima oleh Bendese Agung Majelis Adat Provinsi Bali serta sekretarisnya. Itu terkait follow up terkait pelaksanaan keputusan Majelis Adat Provinsi Bali. Nah, di dalam pertemuan kemarin kami itu tercetus kami 11 KK ini untuk melakukan upacara Guru Piduke. Jadi Guru Piduke itu salah satu dari isi keputusan daripada MDA di antara 11 keputusan yang diputuskan oleh MDA provinsi. Namun saran daripada MDA provinsi itu secara implisit tidak menyebutkan kedua belah pihak. Namun saya memohon kalau sekira dilaksanakan upacara Guru Piduke ini melibatkan kedua belah pihak, melibatkan pihak termohon dan pemohon, dalam artian pihak yang menang atau kalah ini pihak prajuru dan Kepala Desa Adat Banyuasri, masyarakat serta yang 11 KK kami sanggupi agar sama-sama merasakan kebenaran. Kalau merasakan kekeliruan ya supaya dirasakan sama-sama, atau hal-hal yang lain guyub itu. Itu kalau itu intinya kami melaksanakan. Dan apakah sanksi-sanksi yang lain yang tertuang juga dalam keputusan MDA itu apakah juga diputihkan atau bagaimana dilaksanakan? Ini juga kami sudah beritahu kemarin daripada MDA Provinsi Bali. Nah, kesanggupan dari MDA Provinsi Bali akan secepatnya bersurat kepada MDA Kabupaten mengenai apa yang menjadi isi pertemuan kemarin di MDA Provinsi Bali itu. Intinya kami tidak menuntut apa-apa,
hanya mengembalikan hak daripada klien kami, mengembalikan daripada apa yang harus didapatkan, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi hak dan kewajiban 11 kakak ini di desa adat Banyuasri. Mari kita guyub. Kalau kita merasakan kekeliruan, akui kekeliruan. Kalau kita melakukan ada kesalahan, perbaiki untuk anak cucu kita ke depan. Tidak ada hal-hal yang ngotot-ngototan untuk menang ego dan sebagainya. Ini jangan sampai muncul narasi-narasi yang lain di desa adat Banyuasri. Apalagi Banyuasri ini sentral kota, tercetus, tertuang, makan tumbuh berkembangnya intelektual dari kota Singaraja ini, Banyuasri ini. Itu. Dan yang kedua, harapan kami, kalau memang itu bisa dimediasi oleh MDA Provinsi dan MDA Kabupaten, melaksanakan guru pidukus sama-sama kedua belah pihak, serta sanksi-sanksi yang lain ditiadakan, dalam artian nol, tidak ada kasus gitu bawahnya. Walaupun SK daripada MDA itu tidak terlaksana, tetapi kalau intinya sudah tidak ada permasalahan, dalam artian guyub melakukan guru pidukus sama-sama kedua belah pihak dan masyarakat, apa yang menjadi sanksi-sanksi itu sudah diputihkan, itu yang sangat baik. Inilah yang namanya komitmen dan konsisten bagaimana kita desa adat Salulung Sabayantake Sarpenaya. Itu. Terus masalah-masalah yang lain pasti kita akomodir bersama-sama. Kalau ingin membentukkan desa adat klien adat yang baru, bentuklah dengan sama-sama dengan kedua belah pihak ini. Ajak rangkul, saling merangkul itu. Intinya toh juga tidak ada jabatan yang langgeng, seumur hidup tidak ada. Pasti ada yang namanya pergantian. Di dalam ujung-ujung pergantian inilah kita menyadari bahwa diri kita sampai di sini umur jabatan kita. Inilah dijadikan patokan agar desa adat itu kuat, kukuh dengan pemikukuh yang benar dan beretika bertata krama. Itu. Artinya itu tawaran yang disampaikan tadi bagian dari rekonsiliasi yang ditawarkan ya mereka. Ini apa yang saya ucapkan tadi di sini, saya lontarkan tadi ini adalah merupakan tawaran rekonsiliasi dari MDA Provinsi dan MDA Kabupaten yang datang hari Kamis. Saya hari Jumat kemarin. Kalau itu menjadi tujuan, harapan MDA Kabupaten dan MDA Provinsi, walaupun tanda kutip keputusannya tidak dilaksanakan secara inkrah, tetapi karena substansinya sudah dikembalikan, hak-hak dan kembalikan, melakukan upacara guru piduku bersama-sama, perjuru desa, klien adat Banyuasri dan masyarakat, serta keluarga besar juga daripada sebelah kakak ini, itu yang lebih baik. Dan itu sangat penting dilakukan di desa adat masing-masing di seluruh Bali ini. Kalau berbicara masalah yang lain, saya tidak berani karena situasi bisa berubah. Ketika perubahan itu tidak ada, berarti konsisten dan komitmen dong mengajarkan desa adat. Itu. Ada yang lain disampaikan terkait hal ini, harapan-harapan ke depan, dan ini sama-sama kita mengadakan desa adat Banyuasri yang kondusif. Jadi harapan-harapan ke depan kalau mengenai khusus ngadegang desa atau klien adat Banyuasri atau di desa-desa adat ada di mana di Bali, ini kan ada petunjuk yang namanya petunjuk teknis, juklat dan juknis daripada MDA. Itu sebagai payung hukum karena di situ tertuang ada peraturan gubernur, peraturan daerah yang menyangkut tentang undang-undang. Kalau pelaksanaan daripada pemilihan atau ngadegang klien adat di masing-masing desa pekeraman di Bali. Kalau berbicara masalah tradisi desa mau cara otonom, itu upacaranya yang berbeda-beda antara desa satu dengan desa yang lain. Jangan sampai ada intervensi, setuju. Jangan ada intervensi karena itu merupakan kesakralan masing-masing desa adat. Tetapi mengenai kalau pelaksanaan pengadegang desa adat itu juknisnya harus provinsi. Karena payung hukum desa adat di Bali ini yang 1496 itu adalah MDA provinsi yang sudah kesepakatan melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dan sudah ada lembaga, sekarang ada PMA, pemurnian masyarakat adat, yang itu ada APBN dan APBD yang membiayai. Ini sudah luar biasa desa adat di Bali, diberikan sebuah peluang hukum, memiliki payung hukum yang sangat luar biasa dan bisa berkompetisi di
tidak regional maupun dunia internasional dengan payung hukum ini. Nah, marilah kita payung hukum ini dijadikan sandaran yang benar-benar mengacu kepada proses, prosedur dan syarat daripada ngadegang desa pekeraman itu. Jangan seperti luar konteks itu. Kalau yang lain menyangkut tentang pelaksanaan upacara, yadnya itu baru di semua cara berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain aja di Bali. Mungkin ini Pak Sikasi ada tambahan tentang harapan-harapan ke depan ini biar koordinasi kembali kondusif juga. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum kami terkait dengan rekonsiliasi yang ditawarkan oleh pihak Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi kita bersama-sama melakukan acara guru piduke, jadi baik pihak kami 11 KK maupun pihak prajuru selaku termohon dan masyarakat Desa Adat Banyuasri secara bersama-sama beserta keluarga besar kami itu kami terima dengan baik, asal apa yang disampaikan oleh penasihat hukum kami, sanksi-sanksi yang lain yang dikenakan kepada kami juga kan secara otomatis mestinya harus diputihkan. Dan yang paling pokok adalah tetap pelaksanaan 10 keputusan Majelis Desa Adat, terutama yang terkait dengan proses pemilihan ulang ngadegang klien adat itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Itu aja. Terima kasih.